Anies Baswedan dan Ahok Basuki Cahayapurnama dipastikan tidak bisa berduet. Emangnya ada informasi tentang duet? Dia kan bermusuhan. Tapi pada Pilpres kemarin ada kecenderungan untuk mengarah ke duet. Namun tidak bisa. Mengapa? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI. Begitu juga Ahok Basuki Cahayapurnama pernah menjadi gubernur DKI. Tetapi kalau melihat dari sejarah sebenarnya tidak bisa untuk duet. Namun pada Pilpres kemarin sepertinya mengarah kepada duet. Sehingga akhir-akhir ini muncul duet Anies Ahok. Namun tidak bisa pasangan ini kemudian maju. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa itu terjadi. Pertama kita baca di Detik, menurut aturan ini duet Anies Ahok tak bisa maju Pilgub Jakarta. Kemudian yang di Kompas, UU Pilkada tak izinkan ex gubernur jadi cawagup, wacana duet Anies Ahok buyar. Oh, ini kalau fokus. UU Pilkada tak izinkan ex gubernur jadi cawagup, wacana duet Anies Ahok buyar. Emangnya seperti apa sih mauannya, maksudnya keinginan untuk duetnya? Kemudian di CNN Indonesia, duet Ahok dan Anies di Pilkada DKI tak dimungkinkan undang-undang. Kalian pilih yang mana? Oke, kalian pilih yang Kompas. Kita pilih yang Kompas dan kemudian yang lain ditambahkan. Pilkada tak izinkan ex gubernur jadi cawagup, wacana duet Anies Ahok buyar. Jadi intinya kalau melihat dari sini adalah karena seorang gubernur tidak boleh menjadi calon wakil gubernur. Berbeda di tempat lain, tetapi ini spesial Jakarta ya. Jakarta Kompas.com, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada tak memungkinkan ex gubernur untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur pada pilkada selanjutnya di wilayah yang pernah dipimpinnya. Oh, bahkan tidak cukup ini seluruhnya. Undang-Undang 10 Tahun 2016. Hal ini diatur pada pasal 7 ayat 2 huruf O Pilkada yang mengatur persyaratan maju pilkada. Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: belum pernah menjabat sebagai gubernur atau calon wakil gubernur pada daerah yang sama. Demikian poin Undang-Undang Pilkada yang masih digunakan untuk pilkada 2024. Coba perhatikan. Calon gubernur dan calon wakil gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur pada daerah yang sama. Hal yang sama juga berlaku pada persyaratan mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati atau wakil wali kota. Ex bupati tidak diperbolehkan turun derajat menjadi calon wakil bupati, dan ex wali kota juga tidak diperkenan menjadi calon wali kota pada pilkada berikutnya di wilayah yang sama. Ex wali kota juga tidak diperkenan menjadi calon wali kota, maksud calon wakil wali kota. Beret ini membuat wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama untuk berduet di Pilkada DKI Jakarta 2024 tak bisa terwujud. Sebab Ahok yang dulu maju pada Pilgub DKI 2012 sebagai cawagup pada akhirnya naik takhta menjadi gubernur setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI. Sementara itu Anies juga mustahil maju sebagai cawagup lantaran ex-rektor Universitas Paramadina itu merupakan Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 yang menggantikan Ahok. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Begitu juga ini yang terjadi di tempat lain, di Detik yang lain. Intinya adalah undang-undang. Begitu juga kalau di Detik ini malah ada peraturan KPU ya. Di peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 telah
mengatur syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dalam PKPU itu disebutkan seorang dapat menjadi calon wakil gubernur atau apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama. Berikut pasal 4 ayat 1 huruf B dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2022. Warga negara Indonesia menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini di peraturan 9 2020. Belum pernah menjadi sebagai satu gubernur yang calon wakil gubernur bagi calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wali kota atau calon wakil wali kota di daerah sama dihapus. Kemudian bupati dan wali kota di daerah yang sama. Bupati atau wali kota bagi calon wakil bupati atau calon wakil wali kota di daerah yang sama. Meski begitu, Dodi enggan tak berkomentar lebih lanjut berkaitan dengan gagasan duet Anies Baswedan Cahayapurnama Ahok. Menurutnya dalam aturan sudah dijelaskan terkait syarat calon gubernur dan wakil gubernur. Nah ini tercinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Jadi yang membuat larangan itu sudah clear. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi ancaman terhadap demokrasi kita dan ancaman terhadap buyarnya Anies Ahok? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan larangan itu bukanlah larangan, buyarnya harapan, ekspektasi itu karena tidak diperbolehkan antara Anies sama Ahok salah satu menjadi calon wakil gubernur karena posisinya pernah menjadi gubernur semuanya, jadi tidak boleh turun derajat karena tema politik. Adalah sebetulnya keberadaan keduanya atau khususnya Ahok itu kan pernah menjadi wali kota, gubernur, wakil gubernur menjadi gubernur. Maksudnya bahwa undang-undang ini tidak memperbolehkan turun derajat, baik Undang-Undang 10 2016 ataupun peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Sehingga ini tidak perlu diperdebatkan. Kemudian yang kedua, emang seberapa jauh sih Anies sama Ahok bisa bersatu? Ya, everything dalam politik itu memang bisa saja bersatu, tetapi mungkin kalian juga akan bertanya, betul, mungkinkah kekuatan ini akan bersatu untuk membangun negeri? Karena sepertinya ini musuhannya panjang. Memang dalam kamus politik, everything is possible. Tidak ada yang abadi itu dalam hal terkait dengan permusuhan, itu tidak ada. Yang muncul adalah kepentingan abadi. Hanya melihat dari sejarah seperti tidak. Pak Prabowo aja bisa gitu loh. Dulu adalah sebagai lawan dari Pak Jokowi, tapi bisa. Kalau kita melihat dari Pak Prabowo, mengapa bisa? Karena keberadaan Pak Prabowo itu pernah dibantu oleh Pak Jokowi sehingga kemudian ada komunikasi yang lain, kemudian bisa nyambung. Bagaimana dengan Anies sama Ahok? Sampai hari ini sih memang sulit, kecuali ada titik temu ketika sesudah Pilpres atau menjelang Pilpres 2024, keduanya adalah sebagai lawan dari pemerintah. Dan ini bisa mempertemukan. Hanya masalahnya adalah mungkinkah itu terjadi? Ya mungkin. Apakah partai politik untuk menduetkan mungkin? Mungkin. Hanya masalah ini adalah sebuah wacana yang terlalu tinggi. Padahal kalau kita melihat elit belum mengarah ke sana. Yang serius. Masih sebuah wacana. Kemudian yang ketiga, apakah Anies Ahok seandainya menang itu akan menjadikan lebih baik? Lebih baik. Apakah Anies ada berpeluang menang ketika
betul menyatu, berkoalisi dan kemudian berkontestasi, meraih kemenangan. Kalau menurut saya sangat mungkin terjadi Anies Ahok kalau bersatu itu kemudian menghadirkan kemenangan, karena masih mempunyai power ketika ngomong Pilgub DKI Jakarta, masing-masing mempunyai kekuatan. Dia bersama seperti Pak Prabowo sama Pak Jokowi, dulu adalah lawan dan Pak Jokowi menang, tapi pada proses selanjutnya ketika Pak Prabowo maju, suara Pak Jokowi totalitas untuk Pak Prabowo, meskipun tidak sampai 90%, tapi 58%. Intinya adalah meraih kemenangan itu tidak sulit untuk Pak Prabowo. Begitu juga Mas Anies dan sama Mas Ahok. Tapi ini jelas tidak diperbolehkan dalam undang-undang ataupun peraturan KPU 9 2020 tentang masa depan kita tegakkan kepada lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi terkait dengan sebuah regulasi. Intinya bahwa tidak boleh orang hanya bermain-main dalam proses kontestasi hanya demi kekuasaan kemenangan, bukan karena sebuah keinginan untuk membangun rakyat. Pilkada itu ya kadang menang dan kadang yang kalah. Yang lebih penting adalah mampu memberikan keyakinan terhadap rakyat sehingga rakyat memilihnya. Dan kalau menang harus disyukuri, kalah pun harus disyukuri. Kalau kalah disyukuri karena memang apa yang menjadi visi misi ataupun program belum sesuai dengan rakyat. Semoga bermanfaat menjadi referensi semuanya terkait dengan bagaimana membangun negeri, bahwa everything is possible dalam politik, tetapi harus dibicarakan secara realitas. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.